Oke, silakan Yoga. Oke, Pak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Halo. Kita datang sama-sama pagi hari ini kepada Tuhan, menaikkan korban syukur kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri buat setiap kami pagi hari ini. Pagi hari ini dengan rasa syukur kami mau menikmati hadirat, bersekutu bersama-sama lewat pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau, Yesus, kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanmu. Satu waktu bersama berharap dalam Yesus. Kekuatan dalam hidup, kekuatan di hidupku. Padamu, Yesus. Dia tak pernah tinggalkan sebelum bersama berhati dalam jalan kebenaran sanggup kita dan hidup tanpa bisa ajak bisa sanggup lihat keajaiban dalam kekuatan dalam hidup kami. Suaranya putus-putus ya. Dia tak berarti kadang bangkit bersama dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan. Jangan ajak kau
Sebab hanya Kau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami. Kekuatan kami, kasih Yesus, kasih kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menemukan kekuatan kami di dalam Engkau. Kami boleh menemukan kasih di dalam Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Penuh kuasa sanggup melihat keadaanku dalam tak akan yang
Amin. Katakan, bahwa kekuatan kami akan goyah selama-lamanya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan seperti Yesus, tentang Yesus, kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Harapan akan kasihnya skrip. Oh Yesus, ku cintakan bersama dia. Segala keadaan berlimpah tetapi Yesus yang mempesona. Dia beri dapat dan kesempatan baru. Si berikan mau Yesus, tetapi Yesus yang mempesona. Dia beri dan kesempatan Yesus akan karena kasihnya sekarang ku karena kasih selama harapanku tak akan hilang karena kasihnya sekian ku anggap Yesus
Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan dalam segala keadaan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus dalam hidup kami, yang menjadi sumber pengharapan buat setiap kami, Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam Yesus dengan kami, harapan kami tidak akan pernah hilang. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya ada kasih dan anugerah-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, pagi hari ini kami akan dengar kebenaran firman. Lewat kebenaran firman hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau kuatkan dan teguhkan kami. Firman-Mu yang hidup menguatkan dan meneguhkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan, Heng. Ya, terima kasih teman-teman buat pagi hari ini. Di mana kita sudah masuk dalam Yeremia yang ke-40 ya. Jadi kita sudah banyak belajar di Yeremia sebelum-sebelum 40 ini di mana Yeremia telah mengungkapkan apa yang telah firman Tuhan yang taruh dalam hidupnya, yaitu kalau bangsa Israel ini akan dibuang ke dalam pembuangan oleh Raja Babel ya. Dan juga di mana eh, pasal yang sebelumnya kemarin Pak Dr. Ramli sudah menjelaskan bagaimana bangsa Israel ini takluk kepada bangsa Babel ya yang dibawa ke dalam pembuangan. Jadi hari ini di dalam Yeremia 40 saya akan bacakan. Yeremia tinggal pada Gedalia. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihat, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah.
Aku akan memperhatikan engkau, tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda yang tinggal bersama-sama dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat atau kemana saja engkau pandang benar. Pergilah ke situ, lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepaskan dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Misbah dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Jadi eh, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, kita melihat ya bagaimana Tuhan memelihara Yeremia sampai Raja Babel mengutus pasukannya untuk melepaskan Yeremia dan juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan Yeremia. Dan di sini kepala pasukannya juga mengungkapkan ya apa yang telah Tuhan firmankan melalui Yeremia pada bangsa Israel kalau mereka tuh eh, harus masuk dalam pembuangan karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Seperti ayat 2 dan 3, kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Nah, kita melihat di sini ya, di sini kepala pasukan ini bukan anak-anak bukan bangsa Israel ya, bukan orang yang mengenal Tuhan. Kepala pasukan ini saya rasa ini adalah orang Kasdim. Orang Kasdim ini eh, juga termasuk orang yang bijaksana, tapi dia punya pengetahuan yaitu bertenun atau mengandalkan dunia-dunia hal-hal yang gaib. Tapi orang yang tidak percaya sama Tuhan, tapi dia bisa berkata-kata gitu loh. Kalau ada firman yang diungkapkan Yeremia itu akan terjadi. Dan inilah kejadiannya. Dia menceritakan, mengungkapkan kepada bangsa Israel gitu loh. Bangsa yang eh, berkeras hati, yang tidak eh, eh, percaya kepada Tuhan gitu loh. Padahal mereka sudah berulang-ulang kali diselamatkan oleh Tuhan dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir gitu loh. Jadi di sini kita melihat ya eh, orang eh, orang yang bukan anak-anak Tuhan, tapi dia bisa menceritakan, mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Terus di sini juga kita melihat Yeremia dipelihara Tuhan. Yeremia eh, mau dibawa ke Babel. Dan kita percaya ya kalau Yeremia dibawa ke Babel pasti hidupnya akan lebih enak dan juga dia akan lebih nyaman hidup di sana. Nah, dia eh, kepala pasukan ini memberikan dia pilihan bebas. Kamu mau ikut saya ke Babel atau kamu akan tetap tinggal di Yehuda ini bersama dengan eh, Geldalia. Tetapi kita melihat ya, Yeremia tetap eh, mau tinggal di Yehuda bersama dengan Gedalia. Kenapa ya? Karena kita melihat di dalam Yeremia Yeremia 1 ayat 10. Ternyata ada firman Tuhan yang mengatakan begini loh. Ketahuilah pada hari itu aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan
untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, di sini ada firman Tuhan yang menjelaskan kepada Yeremia gitu loh. Kalau suatu saat nanti engkau juga akan membangun dan menanam, itu membangun kembali kota-kota yang di Yehuda ini gitu loh. Karena kota ini sudah hancur karena kesalahan dari bangsa Israel, kesalahan dari eh, orang-orang ini yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi Yeremia, kenapa dia tidak mau pergi ke kota kota yang ada di Babel, yang hidupnya lebih enak? Karena Yeremia itu mendapat firman Tuhan, yaitu supaya dia tuh membangun kembali kota-kota atau yang sudah hancur ini. Makanya dia tetap punya prinsip mau tinggal di Yehuda. Terus saya bacakan yang perikop yang kedua. Masa Gildalia menjadi gubernur dan pembunuhannya. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengarkan bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki dan perempuan dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Geldaya di Mispa. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohana bin Karea, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Yejanya anak seorang Maaka bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Geldaya bin Akikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Misbah untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buah, dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain mendengarkan bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka. Maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuklah ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Misbah. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buah amat sangat banyak. Pada suatu kali Yohana bin Karya dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Misbah. Dan mereka berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa Baalis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismail bin Natanya membunuh engkau, tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohana bin Karya berkata dengan diam-diam pada Gedalia di Misban, baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda itu binasa. Tetapi Yeldaya bin Ahikam menjawab Yohana bin Karea, jangan lakukan itu sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Nah, kita melihat di perikop yang kedua ini, di mana bangsa Babel mengangkat Gildalia sebagai kepala daerah, supaya dia memimpin orang Yehuda tetap eh, bisa berkembang kota-kota yang ada di Yehuda ini. Dan kita melihat Gildalia ini adalah pemimpin yang sangat baik.
Dia mengatakan kepada bangsa Israel kalau mereka tuh takluklah kepada pemerintahan Babel. Dan juga kalau ada orang Kasdim datang atau gimana, itu urusan dia sama orang Kasdim. Yang kamu lakukan adalah cuman, yaitu di sini kita melihat mereka hmm, cuman suruh mereka kumpulkan saja hasil anggur dan buah-buah dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan dan tinggallah di kota ini di mana kamu hendak menetap. Cuman mereka disuruh kerja, menghasilkan buah atau minyak, dan itu simpan untuk kehidupan bangsa Israel masing-masing. Jadi kita melihat memang eh, Geldalia ini adalah orang yang baik ya. Sampai di cerita yang di ayat-ayat yang ke bawah ini, dia tuh mau dibunuh katanya, kata Yohana kan. Tapi dia bilang sampai di ayat yang terakhir dia bilang itu tidak ada. Jangan lakukan itu. Sebab yang kalau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Saking baiknya Geldalia tuh, jadi dia punya pemikiran kalau apa yang dikata Yohana tuh adalah bohong. Karena Yohana ini mau pergi membunuh dia gitu loh, membunuh Ismail. Tapi nanti kalau kita baca di ayat 41 nanti, Geldalia mati, dibunuh sama Ismail. Nah, tapi kita melihat di sini juga eh, Geldalia ini adalah salah satu juga gubernur yang baik pada saat itu. Nah, jadi dari Yeremia 40 ini yang saya dapatkan, yaitu bagaimana ada orang-orang yang peduli pada bangsa Israel. Kita melihat bagaimana ada juga kepala pasukan. Kepala pasukan ini juga eh, menceritakan kembali apa yang telah menjadi firman Allah. Karena dia peduli juga kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu mau bertobat. Kedua, kita melihat Yeremia, bagaimana dia dihukum, disiksa, dan itu dipenjarakan. Tapi dia masih mau tetap peduli kepada bangsa Israel. Dan juga kita melihat di sini ada gubernur Gedalia ya, yang masih tetap peduli kepada bangsa Israel. Bahkan dia mau dibunuh sama eh, Ismail yang menjadi salah satu keturunan raja-raja yang sebelumnya. Nah, jadi dalam hidup kita ini kita juga maunya Tuhan itu kita juga harus peduli kepada orang-orang lain, peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa bantu secara material, atau kita juga bisa bantu secara material. Nah, kita bisa peduli apa yang ada pada kita, kita bisa membantu kepada orang lain. Seperti kemarin Pak Heri sering ngomong, kita kalau peduli sama orang, kita beri waktu kita, beri tenaga kita, bahkan kita beri uang kita gitu loh. Nah, jadi hari ini yang di Yeremia 40 yang saya dapatkan, yaitu Tuhan mau kita peduli kepada orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Saya serahkan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih Heng. Jadi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, tentu selain apa yang tadi sudah disampaikan oleh Hengki, saya mau tambahkan dari apa yang kita bisa belajar dari perikop yang pertama dari pasal yang ke-40 ini, yaitu ketaatan itu mendatangkan berkat dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi saluran berkatnya. Walaupun berkali-kali saya katakan untuk diberkati itu bukan motivasi kita taat kepada firman, bukan. Satu-satunya motivasi kita untuk taat kepada Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Itu dari sisi kita. Nah, tapi tentu dari sisi Tuhan, Tuhan itu memberkati orang-orang yang taat kepadanya, taat melakukan firman-Nya. Jadi itu prinsip yang harus terus dipegang teguh. Karena kita lihat dari apa yang kita baca di perikop yang pertama,
karena bangsa Yehuda, khususnya Zedekia dan pemuka-pemuka yang tidak taat kepada firman Tuhan, sekalipun sudah berkali-kali diperingatkan oleh Yeremia, akhirnya mereka harus ditawan. Mereka tidak menyerahkan diri, tapi ditawan dengan paksa. Setelah hampir 2 tahun mereka dikepung, dan kemudian ya akhirnya Yehuda, kota-kotanya di bumi hanguskan. Nah, tetapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Yeremia. Nah, tentu ya teknisnya, detailnya seperti apa, ya kita tidak begitu paham kenapa sampai orang-orang Babel, khususnya kepala pasukannya, yaitu Nebuzaradan, kok tahu si Yeremia ini yang selama ini menubuatkan, menegur, mengingatkan Raja Zedekia, bahkan Raja Yosia sebelumnya, bahwa mereka harus menundukkan diri kepada Babel. Tapi tentu ya sepanjang bertahun-tahun nama Yeremia itu pastilah viral pada waktu itu. Dan tentulah orang Babel, kepala pasukannya Nebuzaradan pastilah punya intel dan mata-mata bahwa sesungguhnya ya selama ini Yeremia sudah menubuatkan hal itu. Jadi ketika hal itu terjadi, ya tentu sekali lagi atas campur tangan Tuhanlah. Karena kalau kembali kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, dan Tuhan pernah berfirman melalui Yeremia kepada bangsa Yehuda, sebab aku ini mengetahui rancanganku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan penuh harapan, penuh damai sejahtera, dan bukan kecelakaan. Dan sekali lagi karena bertahun-tahun Yeremia menyampaikan firman Tuhan, dan Yeremia selalu mentaati firman Tuhan, sekali lagi ketika pada akhirnya bangsa Yehuda harus menerima konsekuensi karena ketidaktaatannya, nah sebaliknya Yeremia menerima berkat dari ketaatannya. Sehingga ketika peristiwa itu akhirnya terjadi, yang kemarin kita baca, Yerusalem dimusnahkan, tapi bagi Yeremia ada prioritas. Dia diberi kebebasan. Mau ikut ke Babel, boleh. Mau tetap di Yehuda, ya silakan. Tetap tinggal di Yehuda pun itu di dalam perlindungan, di dalam fasilitas keamanan yang diberikan oleh bangsa Babel. Nah, jadi sekali lagi ya dari perikop pertama yang saya dapat pribadi, dan tentu Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hal yang lain, adalah mari Bapak Ibu kita taat saja kepada firman Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, maka dari sisi Tuhan pastilah ada berkat yang Tuhan berikan ketika kita taat. Makanya kalau kemarin semalam di kelas SPK, maka pelajaran eh, mendasar di dalam kekristenan itu adalah taat. Dan semalam berulang-ulang saya katakan taat itu gampang. Jadi buanglah tipu muslihat iblis yang selalu menipu kita sehingga seakan-akan taat itu sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Buang tipu muslihat iblis itu. Karena taat itu sangat-sangat mudah. Jadi sejak awal di dalam kekristenan kita, harusnya kita mempunyai sebuah prinsip, taat itu mudah. Coba Bapak Ibu silakan ngomong, taat itu mudah. Jadi ini harus benar-benar tertancap dalam hati kita. Taat itu mudah. Kenapa? Karena taat itu dengar, lakukan. Sudah mudah.
Seperti semalam saya kasih contoh. Coba sekarang Bapak Ibu semua wajahnya menghadap ke kanan. Wah, coba semua wajahnya menghadap ke kanan. Mudah kan Bapak Ibu? Kan cuman noleh ke kanan. Kenapa kita nggak mau menoleh? Karena kita nggak mau taat. Padahal taat itu mudah. Kan tinggal noleh, selesai. Nah, artinya mari Bapak Ibu, ketaatan itu adalah hal mendasar dari kekristenan. Dan sekali lagi, ketaatan kita itu karena kasih kepada Tuhan. Dan ketaatan itu mendatangkan berkat. Itu janji Tuhan. Dan kita bisa lihat bagaimana Yeremia akhirnya mendapatkan berkat, mendapatkan fasilitas. Dan itu yang kami nikmati sampai hari ini. Ketika taat, ya kami menikmati berkat Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi mari jadi pribadi yang taat kepada Tuhan karena mengasihi. Yang sering kali membuat kita nggak bisa taat itu ya tipu muslihat iblis di pikiran kita. Asumsi kita. Seperti Raja Zedekia yang berkali-kali saya katakan dia merasa lebih tahu dari Allah yang maha tahu. Padahal berkali-kali Tuhan sudah ingatkan, seperti ayat yang tadi saya katakan, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan sudah ngomong, aku ini tahu rancanganku mengenai kamu, kata Tuhan. Tapi kadang kita seringkali seperti Raja Zedekia, Raja Josia, dengan pikiran kita yang terbatas, sangat-sangat terbatas, merasa lebih pintar dari Tuhan. Sehingga kita berontak dan melawan firman Tuhan. Tapi sekali lagi pagi hari ini, mari kita belajar dari Yeremia. Dia taat, apapun yang Tuhan perintahkan, dia taat. Di beberapa pasal yang lalu kita lihat bagaimana waktu Yeremia disuruh pergi ke seorang penjuna, dia pergi. Disuruh beli sabuk, ikat pinggang, dia beli. Disuruh simpan, dia lakukan. Disuruh beli tanah sepupunya, dia beli. Karena sekali lagi taat itu mudah. Karena taat itu dengar, lakukan. Jadi apa yang firman Tuhan katakan, yang kau dengar, lakukan. Sudah, nggak usah berbantah-bantahan dengan Tuhan, maksudnya Bapak Ibu. Dan sekali lagi percayalah, ketika kita taat karena kita mengasihi Tuhan, maka berkat itu menjadi bagian hidup kita. Jadi itu saja yang saya tambahkan hari ini dari pasal 40. Kata kuncinya adalah taat. Jadi jangan mau lagi tertipu oleh propaganda iblis. Teori dan praktek itu beda. Itu tipuan dari masa ke masa. Sayangnya ada begitu banyak orang yang tertipu dengan propaganda iblis. Karena di mana-mana yang namanya teori dan praktek itu sama. Kalau kita taat. Tapi kalau kita nggak mentaati teori, prakteknya kita beda dengan teori, artinya kita nggak taat, ya hasilnya beda Bapak Ibu. Oke, itu saja. Ibu Miranti mau tambahkan, silakan. Ya, bentuk ketaatan juga adalah mengikuti koram Deo ya Pak. 1 jam jam 5 sampai jam 6. Tuhan Yesus sendiri waktu di Taman Getsemani lihat muridnya tidur, Tuhan bilang, tidakkah kamu bisa berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? Nah itu. Ya, tapi ini Pak, beberapa hari internet nggak jalan, ini jadinya nggak bisa ikut. Pak, ingin ikut jadi sendiri gitu. Tapi ya ketaatan kan baca firman Tuhan ya. Tapi Koram Deo ini benar-benar sarana yang luar biasa bagi kami. Bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, baca firman Tuhan, dengerin berkat yang dapat dari teman-teman gitu.
Itu sih Pak, ketaatan bagi kami. Terima kasih. Semoga Oke, terima kami kasih. diberi kesempatan terus bisa tiap pagi ikut Koram Deo. Makasih. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Ya, Orang Deo itu sarana yang diberikan kita untuk menolong kita. Tinggal kita lagi mau pakai atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi mari bertahan 1 jam menyembah Tuhan, eh, belajar firman. Karena memang tidak mudah untuk bertahan 1 jam, apalagi kalau sendirian. Nah, tapi kalau rame-rame itu akan lebih menolong. Beberapa hari yang lalu Pak Irwan Samosir ngomong, apalagi kalau buka video Pak ya, itu sangat menolong. Iya, saya ngomong nanti Pak Irwan, Ibu Nova kalau pas sharing, ingetin lagi lah teman-teman ya. Supaya kita bisa bertahan karena saling melihat, saling memperhatikan, seperti itu. Walaupun saya percaya sih, saya percaya Bapak Ibu yang tutup video juga bertahan. Ya, puji Tuhan. Tapi alangkah lebih baiknya seperti nasihat Ibu Cia juga beberapa waktu yang lalu. Kalau bisa, kalau memungkinkan buka video itu jauh lebih oke Bapak Ibu. Supaya saling termotivasi dan semakin semangat. Jadi sekali lagi, hari ini kita belajar taat. Dari depan, dari belakang, tetap taat. Jadi taat itu mudah. Itu yang harus kita tanam terus. Taat itu mudah. Taat itu mudah. Aku tinggal dengar, lakukan, selesai. Dan terima berkat. Nah, jadi nggak usah dipersulit dengan berbagai macam tipu muslihat iblis. Lawan dengan iman yang teguh. Taat saja kepada Tuhan. Dan kau akan alami hal-hal besar terjadi dalam hidupmu. Oke, terima kasih. Silakan kalau yang lain mungkin mau tambahkan sesuatu. Saya kembalikan kepada Hengki. Saya tambahkan ya. Oke, silakan Ibu Dotas. Sebenarnya ketaatan bayar harganya menurut saya memang itu mudah yang Bapak bilang, tapi sebenarnya banyak orang justru tidak berhasil karena bayar harganya ada hal yang sangat besar. Saya beberapa hari ini sangat suka sekali mendengar dan saya bersyukur bahkan saya mendoakan mereka. Elia Maron yang terakhir ini yang kita memang sangat hit banget. Aku baru tahu tentang kesaksian hidup dia. Aku bilang, Tuhan, zaman ini ada orang seperti itu. Aku sampai menggetar dengan hati saya mendengar kesaksian. Sedikit aku cerita bahwa dia anak yang waktu itu baru 19 tahun. Tapi dia terpanggil untuk menjadi seorang apologet. Untuk berani menyaksikan tentang iman Kristen yang benar. Karena diobok-obok oleh agama lain. Dia memberikan memberanikan untuk mentaati panggilan dia. Bahwa dia harus berhadapan dengan hal yang sangat akan membuat hidup dia sulit. Itu bagi saya, sanggupkah orang-orang zaman sekarang ini bahwa mereka mengenal dan dia mau merelakan diri belajar. Apa yang dia dapatkan? Sebenarnya dia tidak langsung mendapatkan berkatnya. Ketaatan dia membuat dia di umur 19 tahun. Di umur 19 tahun seperti Yeremia. Aku bilang pada saat aku baca Yeremia di dalam kondisi di zaman sekarang, di usia dia masih sangat muda. Dia harus dikucilkan, pindah-pindah kampus, pindah-pindah kampus. Dia harus tinggal di tempat yang sangat kecil karena dia diumpetin sama apologik yang lain untuk melindungi dia. Dia tinggal di satu kos yang bukan kos, tempat yang supaya nggak banyak orang tahu di mana dia tinggal, tempat yang gelap, hanya untuk mempertahankan, untuk melakukan bagiannya dia gitu. Dia tidak mau, dia mengatakan kalau memang aku harus di penjara, it's okay. Tapi teman-teman yang lain berusaha menolong dia dari sisi coba kamu apa namanya, kita bisa cerdikkah gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu misalnya juga dia lewati. Di umur sekarang dia 22 tahun, dia terus berusaha belajar untuk membela kekristenan itu dengan cara menjadi seorang apologik. Bahwa dia berhadapan dengan kondisi yang sangat mengerikan, yaitu penyerangan terhadap diri dia bahkan keluarganya.
Yusuf Roni, aku juga tadi malam baru mendengar, saya nggak tahu terdorong dengan hal itu. Saya mendengarkan cerita dia bahwa sampai dia kondisi harus dipenjara oleh ketaatan dia. Sampai tapi di dalam penjara tidak akan memenjarakan diri dia. Itu sesuatu hal yang dia disiksa di dalam kondisi itu. Hal ini saya bukan menceritakan untuk menakutin keadaan kita, tapi ketaatan itu tetap haruslah kita ada bayar harga seperti Yeremia. Aku waktu baca yang sebelumnya, begitu Yeremia begitu bertahan untuk taat itu sesuatu hal yang luar biasa untuk kita bertahan taat itu. Sehingga hari ini yang kita baca adalah apa yang dia nikmati itu adalah kenikmatan luar biasa. Di zaman sekarang ini, apalagi zaman sekarang sesungguhnya, untuk mentaati kita perlulah satu komunitas yang perlu saling support. Tapi memang taat itu sesuatu yang sebenarnya mudah, tapi uh, iblis yang begitu kuatnya untuk bisa mengacaukan kita, kita harus lebih bertahan bagi saya itu. Dan uh, zaman sekarang ini bisa menjadi melihat orang yang setia dan taat itu justru aku begitu jarang melihat. Padahal itu yang kata Pak Heri sebenarnya itu mudah. Itu saja dari aku. Terima kasih. Ya, saya percaya ketika spiritual journey Bapak Ibu benar, Bapak Ibu bertobat, metanoia, memberi diri baptis, menerima karunia Roh Kudus, dan Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, karena kita sudah mati ego, memaknai baptisan air setiap hari, itu akan menolong kita untuk mudah. Ya tentu dalam konteks seperti Ibu Dorcas katakan, seperti Yeremia, seperti para apologet yang memang bertentangan. Ya kan nggak semua kita apologet Bapak Ibu ya. Kita taat pada firman itu jujur, sabar, mengampuni. Nah, tantangan terbesarnya kita mati ego atau enggak. Tapi sekali lagi ketika spiritual journey Bapak Ibu di dalam kekristenan Bapak Ibu jelas, clear bahwa kita ini harus metanoia, bertobat, memberi diri dibaptis, memaknai arti baptisan setiap hari, dan kita taat, praktek, kita tahu Tuhan itu kurios kita, yang berdaulat penuh pada hidup kita, dan kebenaran itu memerdekakan kita, ada kasih Tuhan yang mendasarinya, ada Roh Kudus yang menolong dalam hidup kita, ya kita akan mudah untuk taat. Karena tantangan terbesar itu bukan pihak luar, tapi ego kita. Nah, jadi kata kuncinya kalau kita udah mati ego, ya kita tahu seperti Paulus katakan, aku hidup tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan kita nggak berpikir kita harus bayar, karena sesungguhnya semua sudah Tuhan bayar. Bagian kita ini taat, tinggal lakukan. Ada konsekuensi? Iya. Konsekuensinya, kalau kita taat, jadi berkati Tuhan, dibela Tuhan, ditolong Tuhan. Walaupun sekali lagi bukan berarti terus hidup kita nggak ngadepin tantangan. Enggak. Karena tantangan terbesar untuk kita taat atau tidak taat itu ego kita. Jadi mari tetap taat firman Tuhan. Apalagi kalau kita punya panggilan sebagai apologet, ya kita pasti ada kasih karunia tertentu. Tapi bagi kita yang bukan apologet, nasihat saya udah berkali-kali, nggak usah debat. Bukan bagian kita debat, bagi kita nggak paham ya. Tapi kalau untuk taat melakukan firman dalam hal-hal aplikasi sederhana hari-hari, ya mari lakukan taat firman Tuhan. Tapi kalau engkau punya panggilan apologet untuk memang berdebat, ya itu kasih karunia Tuhan ada. Nah, tapi saya percaya nggak semua kita punya panggilan apologet. Ya siap. Ya kalau Ibu Dorcas nanti punya panggilan apologet, ya mari kita dukung bersama-sama Bapak Ibu. Tapi dalam konteks apologet mempertahankan iman kita, udah harus pasti. Gimana caranya? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Gimana kita mempertahankan iman kita? Lakukan firman. Kembali ke situ Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Silakan, Niki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia. Baik, mari kita sepakat berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapak untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan, yang mengajarkan kami Bapak untuk selalu taat, berikan roh ketaatan kepada kami ya Bapak. Karena ketaatan itu adalah bukti kami mengasihi Engkau ya Bapak. Biar orang lain juga boleh merasakan, boleh menikmati kasih Tuhan. Supaya kami juga memiliki kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapak. Dan kami selalu setia dan percaya bahwa Tuhan, Kau selalu menggenapi, Kau selalu menepati janji-janjimu ya Bapa. Ketika kami mengasihi Engkau, ketika kami taat kepada Engkau, Tuhan selalu mendatangkan berkat, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Kau akan memberkati setiap pekerjaan dan setiap eh, usaha dan keluarga kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berdoa untuk saudara kami Hengki yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kau tambahkan berkat kasih karunia, berikan roh yang selalu taat, roh yang mau membagikan setiap hak berkat yang sudah engkau terima ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini yang belum hadir. Demikian juga kami mau berdoa untuk Ibu Caca yang terus berjuang dengan kesehatannya ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan pemulihan di dalam kesehatannya ya Bapa. Engkau berkati juga supaya dia terus boleh menjadi saksimu ya Bapa di tengah-tengah pergumulan setiap orang ya Bapa. Berdoa juga untuk setiap keluarganya. Engkau berkati anak-anaknya ya Bapa. Biar Engkau terus menambahkan berkat dan kasih karuniamu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati kami ya Bapa, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, biar terus kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Engkau. Kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemimpin yang sudah Engkau pilih ya Bapa. Kalau di dalam kondisi dunia yang penuh tidak pastian, dunia yang semakin mementingkan keuntungan buat mereka masing-masing ya Bapak. Kami boleh melihat bagaimana bangsa-bangsa besar melawan bangsa-bangsa besar juga ya Bapak. Kami perlu hikmat Kau Tuhan, supaya kami, pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, boleh mendasarkannya semua didasarkan takut akan Engkau dan ketaatan kepada Engkau ya Bapa. Engkau pakai Bapa setiap pemimpin-pemimpin. Engkau pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan maupun di dalam dunia bisnis supaya mereka dapat hikmat daripada Engkau. Mereka boleh berjalan dengan terang kasih Engkau ya Bapa. Bapa di surga, eh, kami berdoa untuk semua pekerja-pekerja pelayan-pelayan Tuhan ya Bapa yang Engkau telah pakai ya Bapa yang ada di gereja ini ya Bapa supaya mereka terus setia melayani Engkau, setia kepada panggilannya. Demikian juga kami berdoa juga untuk setiap pemimpin di gereja kami ya Bapa. Engkau berkati supaya mendapatkan hikmat terus bertahan dengan iman yang ada yang Kau berikan ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan juga biarlah menjadi kesukaan kami, kerinduan kami Tuhan. Kalau kami setiap pagi datang kepada Engkau ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah sebentar kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah Tuhan terus memberikan kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kami yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bunga hujan juga kah Pak Yosia? Bungo semalam hujan deras, Pak. Deras sekali hujannya.
Ya, Jambi sampai sekarang belum selesai hujannya.